Struktur dan fungsi akar. Pernahkah kamu mencabut sebuah tanaman, misalnya kedelai, kacang, jagung, atau tanaman yang lain? Lalu, bagaimana ya bentuk bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah tersebut? Disebut apa ya bagian tersebut? Ternyata, bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah tersebut disebut dengan akar. Akar termasuk ke dalam salah satu bagian penting tumbuhan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Oleh karena itu, umumnya akar berada di dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Nah, bentuk runcing ini yang memudahkan akar menembus tanah. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut ada 3, yaitu inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Yang pertama, ada inti akar. Inti akar ini terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke daun. Sedangkan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, ada rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk seperti serabut halus. Rambut akar ini terletak di dinding luar akar. Fungsi dari rambut akar ini adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Nah, hal inilah teman-teman yang menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap air dari dalam tanah loh teman-teman. Jadi, rambut akar inilah yang membantu agar tidak banjir. Lalu yang ketiga ada tudung akar. Tudung akar ini terletak di ujung akar. Bagian akar ini berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah. Lalu, akar juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Yang pertama, ada akar serabut. Akar serabut ini berbentuk seperti serabut. Ukurannya relatif kecil. Biasanya akar ini tumbuh pada pangkal batang dan besarnya hampir sama. Akar seperti ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau biasa disebut dengan tumbuhan monokotil. Contoh dari akar serabut ini yaitu ada kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok yang lain. Yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang ini terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2 atau biasa disebut dengan tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu pohon mangga, jeruk, wortel, dan tumbuhan berkeping 2 yang lainnya. Tapi ternyata selain 2 jenis akar tersebut, akar pada tumbuhan juga dibedakan berdasarkan sifat dan fungsinya juga loh. Akar tersebut ada 4. Yang pertama ada akar gantung. Akar ini tumbuh pada bagian atas batang tumbuhan dan menjulur ke bawah, tetapi tidak menyentuh tanah, alias akar ini menggantung. Contoh dari akar gantung ini adalah akar pohon beringin. Lalu yang kedua ada akar pelekat. Akar ini tumbuh pada sepanjang batang dan digunakan oleh tumbuhan untuk melekat pada tumbuhan lain. Contoh dari akar pelekat ini yaitu tanaman sirih dan tanaman lada. Yang ketiga ada akar tunjang. Akar ini tumbuh pada bagian batang yang berada di atas tanah dan masuk sampai ke dalam tanah. Tujuannya untuk menyokong tubuh tumbuhan sehingga menjadi lebih kuat. Contoh dari akar ini ada pada akar pohon bakau dan pohon pandan. Lalu yang terakhir ada akar napas. Akar napas ini
merupakan akar yang muncul mencuat dari permukaan tanah atau air. Contoh dari akar ini ada pada akar pohon kayu api. Nah, itu dia jenis-jenis akar pada tumbuhan. Selain memiliki beberapa jenis dan juga beberapa bagian utama, akar juga memiliki banyak sekali fungsi bagi tumbuhan. Fungsi akar bagi tumbuhan tersebut ada 4, banyak sekali bukan? Yang pertama, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara atau mineral. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Nah, untuk memperoleh kebutuhannya tersebut, tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Oleh karena itu, sering dijumpai akar yang tumbuh memanjang menuju sumber yang banyak mengandung air. Fungsi akar yang kedua yaitu menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi seperti pondasi bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Lalu yang ketiga, akar berfungsi sebagai alat pernapasan bagi tumbuhan. Selain menyerap air dan zat hara, akar juga menyerap udara dari dalam tanah loh. Hal ini mungkin dilakukan akar karena pada tanah terdapat pori-pori. Melalui pori-pori tersebut, akar tumbuhan memperoleh udara dari dalam tanah. Lalu, fungsi akar yang terakhir yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Pada tumbuhan tertentu, misalnya seperti ubi, wortel, dan tumbuhan lain, akar digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Biasanya, akar pada tumbuhan tersebut akan membesar seiring banyaknya makanan cadangan yang tersimpan. Makanan cadangan ini digunakan saat menghadapi musim kemarau atau ketika kesulitan mencari sumber makanan. Selain berfungsi bagi tumbuhan, akar juga biasanya digunakan oleh manusia loh untuk keperluan hidupnya. Misalnya sebagai sumber makanan, contohnya ubi kayu, ubi jalar, dan wortel. Lalu sebagai bahan obat-obatan, contohnya ada jahe, kunyit, akar pepaya. Lalu ada sebagai parfum, contohnya akar bit. Sebagai bumbu juga bisa, contohnya jahe, kunyit, dan laos. Wah, ternyata akar memberikan banyak sekali manfaat ya, baik bagi tumbuhan maupun manusia. Untuk itu, yuk kita sama-sama berterima kasih kepada akar karena telah memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu dia penjelasan tentang struktur dan fungsi akar. Yuk kita tanam banyak tumbuhan, karena akar dari tumbuhan yang nantinya kita tanam tersebut akan memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita.